Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepompong, selamat datang kembali di channel Kepompong, tempat di mana kita bisa berbagi inspirasi, peluang usaha, serta tips dan trik bagaimana kita memulai, menjalankan, hingga mengembangkan sebuah bisnis. Pada edisi spesial kali ini, kami akan mengajak sahabat Kepompong semua untuk menjelajahi salah satu surga tersembunyi yang ada di Lampung, yang menyuguhkan pemandangan bernuansa pantai khas Lombok yang sangat mempesona, apalagi kalau bukan Sanggar Beach, Lampung. Lokasi pantai ini itu sekitar 30 km dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, atau kalau sahabat Kepompong dari Bandar Lampung itu sekitar 60 km. Tidak hanya itu, di tempat ini juga kita akan coba untuk mengulik rahasia di balik perjalanan berdirinya pantai wisata Sanggar Beach yang sedang naik daun ini. Kita akan coba gali dari ownernya sekaligus konseptornya langsung. So, pastikan sahabat Kepompong semua tetap di sini dan ikuti petualangan kita di Sanggar Beach. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Kepompong supaya kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Halo, yuk sahabat Kepompong, kita udah ketemu dengan Om Yosep, merupakan salah satu owner dari Sanggar Beach, partner dari Mas Joko. Kalau kemarin kawan-kawan Kepompong sudah sempat melihat video pertama kita, bahwa Sanggar Beach ini digawangi oleh dua orang, Om Yosep sama Mas Joko. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Lagi mau ngapain aja nih kayaknya nih? Ya sih, awalan sih kita pengen bikin konsep yang baru ya. Dalam arti kita bikin konsep yang baru, ingin menambah customer kita supaya lebih nyaman, gitu ya, lebih nyaman, dan mereka mendapatkan suasana liburan mereka lebih menarik, lebih indah, dan berkesan. Kan gini Mas, berarti kan kalau sepintas yang gue tangkap, kalau berbicara di bisnis pariwisata, artinya kan butuh inovasi dan improvisasi ya. Iya betul. Karena kan kita bicaranya kan Mas Yosep sama Mas Joko kan sebenarnya memberikan fasilitas yang nyaman untuk pelanggan, tapi kan kita sama-sama tahu lah bahwa nari itu lebih gampang ketimbang mempertahankan kan. Oh betul itu betul. Strategi Mas Yosep dengan Mas Joko, ketika sekarang kan kalau sepintas kita lihat sebenarnya Lampung ini menjadi destinasi yang sangat menarik lah, karena kan satu ada jalan tol dari Palembang ke Lampung, kemudian kawan-kawan Jakarta juga ke Lampung lebih dekat, dan juga ada banyak sekali tempat-tempat wisata baru yang bermunculan di Lampung. Iya. Nah, strategi yang Mas Yosep pakai dengan Mas Joko pakai untuk Sanggar ini supaya tetap eksis itu apa aja, Pak? Ya, langkah yang kami ambil, satu, tetap kita mementingkan atau mengutamakan kenyamanan pelanggan, dan kemudian juga sembari itu kita imbangi juga dengan kebutuhan pasar. Istilahnya kita sekarang wisatawan hadir ke Lampung itu, ke Lampung Selatan, mereka itu banyak yang tuju ya nggak? Yang dituju itu banyak. Satu, kenyamanannya, kemudian kulinernya juga ada, dan juga fasilitas penginapannya kalau lebih ada juga akan lebih bagus. Nah, yang paling kita ngambil cari konsep-konsep lain yang sehingga memiliki ikon dan oleh-oleh multimedia, ya enggak? Sekarang ini jalan-jalan tuh kalau nggak ngambil spot foto, nggak kemudian nggak kita share ke medsos kita, kayaknya nggak afdol ya. Nggak, oleh-olehnya tuh ya hanya foto-foto caption kita kan gitu. Karena bukti kita udah jalan-jalan foto itu, Pak. Iya betul. Nah, memang tanpa dipungkiri juga di Lampung Selatan ini udah mulai banyak bermunculan para penggiat wisata. Saya juga bersyukur ya, dengan seperti itu Lampung Selatan kedepannya akan lebih maju ya, ekonominya, kemudian juga pendapatan per kapita per orangnya akan menaik. Mau nggak mau penginapan bermunculan, kemudian para UMKM yang ada di Lampung Selatan juga bisa muncul karena ada kebutuhan dari para wisatawan yang membutuhkan makan, ya enggak. Mau nggak mau nanti transportasi juga lancar, step by step semua akan berjalan dengan baik kalau kita semua bisa bersinergi gitu. Karena kalau di sini tuh imajinasinya Om Yosep ini luar biasa. Misalnya apa ya,
dapat ide-idenya itu, inovasinya itu keren gitu. Langsung tahu ada pulpen, ada kertasnya jadi gitu ya. Iya. Ada kertas, ada pulpen jadi gitu. Emang kemudian Om Yosep ini salah satu orang yang paling sangat detail. Jadi kalau misalnya ngebangun apapun, dia tidak simetris atau jarak 1 senti pun tanpa melihat penggaris ya itu Om ya. Itu tahu kalau itu miring. Itu makanya Penggarisnya ada di sini. gue pikir luar biasa banget gitu sampai segitunya. Jadi kalau orang-orang sini pun Om Yosep itu modelnya sampai ke bawah dia wajib tahu pas bahannya, ukurannya, sampai dengan sedetail. Jadi emang karena Om Yosep yang seperti itu jadilah seperti ini gitu. Jadi kalau tidak ada Om Yosep mungkin tidak ada ini karena emang ya itu tadi. Dulu waktu pas kita mau bangun aja semua orang bilangin itu orang gila ya Om. Iya. Ya cuman ada satu kata yang Om Yosep selalu bilang, gimana Om satu kata itu Om? Bisnis itu rugi, resikonya kaya. Resikonya kaya. Iya. Dan kamu kalau pengen kelihatan harus gila. Betul. Gue pura-pura gila ya. Kalau kita pengen menonjol, pengen kelihatan, kita harus gila. Gitu. Gila idenya ya. Gitu. Nah, nyambung nih dari statement Mas Joko tadi, sebenarnya kan berarti bisa dibilang kan arsitektur dari Sanggar Beach kan lebih banyak di Om Yosepnya ya sebenarnya. Otaknya. Om Yosep bisa sampai dengan mendapatkan ide-ide yang brilian begitu kan nggak mungkin tiba-tiba muncul sih Mas. Ya. Sebelumnya apakah mungkin Om Yosep ada pengalaman bisnis yang lain atau mungkin ketika mau jalan Sanggar Beach kemudian Om Yosep melakukan riset di tempat-tempat yang lain atau gimana proses nemuin idenya itu tuh? Ya, oke, baik. Ini mungkin juga bisa menjadi salah satu motivasi buat teman-teman UMKM yang ada di Lampung, Indonesia, dan yang lainnya mungkin kalau bisa mengerti bahasa kita. Ya. Saya membangun tempat wisata Sanggar Beach ini memang panjang ceritanya. Saya bermula di 2015. Ya, di 2015 itu awal karirnya di kuliner. Nah, Kalibata Coffee. Nah, salah satunya ini. Produknya ya. Ya, ini Kalibata Coffee. Ya, ini ada yang powder, ini ada yang roast bean. 2015 saya berkarir memulai di kuliner. Akhirnya saya menjajakan coffee shop saya di beberapa spot wisata. Yang pertama kita ada di Dermaga Bom, kemudian kita ada di Keduarna, dan pada waktu kita juga membuka di Anjungan Eksekutif Bakauheni dan juga ada di Merak Blantung. Sehingga saya ada kesempatan bertemu dengan Om Joko pada waktu itu tahun 2022. Kita dapat tawaran ya. Awalnya ini pelanggan setianya coffee shop saya yang ada 10 ya brandnya. Ya, Kalibata boleh, di 10 boleh, di Dermaga Bom ya. Nah, akhirnya mereka mencoba ngobrol dan ternyata ketemu. Nah, akhirnya kita ketemu Sanggar Beach itu ya. Ketemu di Sanggar Beach itu. Akhirnya secara singkat kita kesepakatan kita buka Dengan ya dengan keterbatasan budget dan juga pengalaman tentunya untuk pariwisata. Akhirnya saya beranikan diri untuk membuka Sanggar. Tapi alhamdulillahnya dengan selah-selah tersebut saya bersama tim ya pada waktu disponsorin dengan IMI Lampung. Nah, kami satu tim itu diberangkatkan oleh ketua kami ya Bang Dade. Itu nobar nonton bareng langsung ke Mandalika. Nah, kita sekalian loh. Oh kok ya rezeki gua gitu ya. Gue pengen bangun Sanggar, ternyata pas lagi bangun Sanggar, gue dapet tiket nobar ya, Mandalika tahun 2022. Akhirnya gue berangkat sana selama sekitar 10 harian, 4 hari di Bali, 4 hari juga di Lombok, sisanya perjalanan ya. Nah, dari situ juga gue nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Apa sih yang kira-kira menarik dan apa kira-kira yang cocok bisa gue aplikasiin di Sanggar Beach ini. Akhirnya ya bisa kita lihat, Om Tommy lihat sendiri hasilnya yang bisa saya bangun saat ini. Mungkin teman-teman juga kalau penasaran untuk bisa ngelihat langsung bisa datang ke Sanggar Beach ini. Oke, lebih mantap. Adapun teman-teman yang mau belajar ataupun saya bagi-bagi sharing juga ilmu, no problem, kita bagi gitu. Nah, balik ini nih Om Yosep, kan kalau saya pernah baca sebenarnya kan what you think what you get ya. Yeah. Awalnya berpikiran mau bangun Sanggar dengan Mas Joko. Iya. Nah, kemudian secara nggak langsung kok dapat undangan tuh dari ketua IMI. Iya. Akhirnya nggak berangkatin ke Mandalika tadi. Iya. Om Yosep meyakini itu sebuah jalan Tuhan juga atau memang karena itu
kepercayaan Om Yosef bahwa pantai ini bisa maju atau gimana tuh? Kayak tadi yang gue bilang tadi, ternyata jalannya Allah pakai jalannya seperti apa, petunjuk Tuhan sudah pastilah ya. Kita sebagai hambanya Allah tidak henti-hentinya untuk memanjatkan doa, minta ridhonya, minta jalannya, ya enggak, barokahnya seperti apa, ya itulah jalannya ditunjukkan Allah. Saya niatan ingin ngebangun wisata Sanggar, ya ternyata ditunjukkan, dipermudah oleh Allah. Dikasih tiket gratis nonton Mandalika. Itu Mandalika pas pertama kali itu ya, pertama kalinya. Nah, sama aja tuh. Gua cerita nih. Pada waktu Kalibata buka tahun 2015, gua baru order meja, kursi dan baru painting salon tempat kafenya. Pada waktu itu, sebelum itu saya dapat juga tuh studi banding ke Jogja bersama teman-teman jurnalis. Pada waktu itu sponsori Sekda kita oleh Pak Sutono. Itu gua dikasih tiket gratis juga ke Jogja selama 1 minggu. Itu sebelum bangun Kalibata. Juga kadang-kadang ada aja ya jalan kalau Allah sudah ngasih tahu gitu. Ya itu mungkin salah satu bentuk jalan Allah juga sih, petunjuk Allah juga sih gitu. Nah, kan kalau sepintas tadi kata Om Yosef kan ada beberapa yang dipakai termasuk memberikan fasilitas oleh-oleh dan segala macam ya. Kalau sepintas tadi kayak gue keliling ke Sanggar juga kan ada beberapa tenan-tenan kecil tuh Mas. Nah itu tuh sebenarnya termasuk fasilitas yang dibuat oleh Om Sanggar dan Om Joko, itu milik memang Om Yosef dan Om Joko, atau memang itu beberapa UMKM yang ada di Kalianda mereka masuk ke tenan sini? Oh iya, baik. Untuk di Sanggar memang keseluruhan manajemen dan pengelolaan operasionalnya pure satu pintu. Pure memang milik saya dan Om Joko ya, dan tidak bisa dicampur adukan dengan UMKM yang dari luar. Memang itu sudah MOU dari si pemilik lahan. Nah, jadi saya di sini ngebangun, pertama kali yang kita bangun adalah musola, kemudian kita fasilitas untuk di pantainya, spot-spot foto di pantainya. Akhir itu kita bikin untuk untuk jajanannya kita ada kopi 1-0 ya. Kemudian kita buka lagi untuk permainannya, kita ada ATV ya. Ada ATV untuk anak-anak, ramah banget, ada playground, dan juga kita ada wisata berkuda. Dan ditambah lagi kita ada kafenya nih yang kita saat sekarang ini ya lagi duduk ini santai ini. Ini di Cafe Sanggar, dan fasilitas yang lainnya dengan adanya saya lihat kebutuhan customer ternyata tidak mencukupi ya UMKM kita yang ada di sini. Akhirnya kita buka juga booth kecil untuk UMKM, dan di situ dikelola dengan karyawan kita, dan sebagian ada pusat oleh-oleh itu profitnya pure untuk karyawan. Jadi kita yang ngebangunin, kita modalin, tapi profitnya itu untuk insentif para karyawan yang ada di sini. Begitu. Berarti ini termasuk strategi baru ya sebenarnya, karena kalau sepintas sih, kalau yang sepengetahuan kok Mesep ya, yang menerapkan sistem kayak itu tuh biasanya rumah makan Padang tuh. Nah, jadi kan kadang kenapa kok kalau begitu kita masuk rumah makan Padang, karyawan itu kayak langsung cepet ngelayanin ya. Ternyata kan mereka ada insentif di sana tuh. Itu yang dari situ inspirasinya, atau memang ada hal lain yang sebenarnya inspirasi Om Yosef? Tidak, kalau itu kan profit kebagi tuh sama owner sama karyawan. Kalau ini pure profit untuk yang di pusat oleh-oleh itu pure untuk karyawan dibagi. Modal dari Om Yosef, dari Sanggar, tapi profit untuk mereka. Betul. Nah, salah satu kita memberikan kalau kita kepengen staff kita, karyawan kita loyal dengan kita juga harus loyal dengan mereka, sama-sama. Gitu. Jangan kita mana bisa bertepuk sebelah tangan, nggak bunyi kan? Hilang ya? Nah, baru bunyi gitu. ini nyingkirin yang tadi katanya jin-jin tadi. Iya, begitu. Jadi kita harus seimbang. Karyawan juga ngerasa dihargai, kita juga pengen dihargai dengan mereka. Jadi mereka loyal, mereka bekerja di sini dengan sepenuh hati, ikhlas. Ya insya Allah kita juga akan memberikan suatu profit ataupun salary dengan mereka. Insentif mereka juga ikhlas. Gitu, sama-sama berjuang. Seneng bareng-bareng ya. Iya, betul. Kita nggak akan lupain yang dari nol ya. Gitu. Total karyawannya ada berapa? Untuk karyawan di Sanggar sendiri ini sekitar 45 orang ya. 45 orang. Iya, 45 orang. Itu yang pantai dan kafe. Pantai, kafe gitu.
Karena kan itu kan semua dikelola sama Sanggar Kemo kan ini Om Iya, Yosep. betul. Nah, kalau nanti yang misalkan saya ingin membantu para UMKM, mungkin nanti setelah channel yang ini ya, bisa nanti saya ceritakan, saya khusus menyiapkan untuk membantu ya, menyiapkan tempat space-nya, itu view-nya pantai juga ya. Pantai juga itu saya khususkan untuk para UMKM, tapi nanti jangan sekarang. Berarti ada episode lain ini. Oh iya. Nanti jangan sampai ketinggalan nih episode khusus Om Tetap Yosep. stay tune ya. Stay tune ya. Nah Om, pertanyaan terakhir Om Yosep. Ya, Ada kisi-kisi atau mungkin saran bagi kawan-kawan di luar sana yang pengen memulai bisnis baru atau mungkin baik itu bidang apapun atau terkhusus bidang pariwisata? oh ya, oke, buat teman-teman, semua bisnis itu kalau menurut gue bagus. Apa aja bisnisnya, bidangnya apa aja bagus. Yang penting kita fokus konsentrasi pada usaha kita itu. Cuma yang paling penting nih ya teman-teman, pada saat kita sudah menjalankan suatu bisnis ataupun usaha sebagai entrepreneur ya, nggak ada ceritanya orang sukses itu santai, dan orang yang santai nggak bakalan sukses. Nah, itu sih kalau menurut gua gitu. Mantap. Ini namanya menyala pantaiku. Jadi kalau orang sukses sih harus sibuk gitu. Kalau Siap sukses sibuk gitu, ya. iya. Sibuk, siap Kalau capek, udah bermalas-malasan mau rebahan-rebahan susah deh Susah. suksesnya, kecuali ada warisan 7 turunan, no problem kalau itu. Oke, itu tadi obrolan yang sangat luar biasa dengan Om Yosep dan Iya. Om Joko. Jadi semoga bisa jadi inspirasi kawan-kawan semua juga. Kita ngobrol udah, Iya. jalan-jalan udah, minum kelapa yang dari Sanggar Beach juga Dugan. udah, Dugan sudah juga. Waktunya kita mantai dan melihat sunset yang ditawarkan oleh Sanggar Beach. Thank you. Oke, thank you.